Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Aku harap teman-teman dalam kondisi yang sehat selalu ya. Apalagi di kondisi yang benar-benar sulit kayak gini. Semoga kita semua bisa tetap survive di masa pandemi ini. Dan semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amin. Kenalin, nama aku Widya Larasati, bisa teman-teman panggil Widya, dan aku dari Jombang. Nah, di sini aku bakal bahas suatu topik yang menurut aku masih banyak yang belum tahu tentang hal ini, dan semoga ini bisa membawa kebermanfaatan untuk teman-teman semuanya. Nah, topik yang akan aku bahas di sini adalah tentang bagaimana sih Islam memandang perempuan. Aku antusias banget sih bawain topik ini karena di sini kita bakalan lebih ngerti gitu betapa spesialnya perempuan sehingga kita tahu tentang konsep kesetaraan gender dalam sudut pandang Islam itu sendiri. Sadar nggak sih masih banyak sekali diskriminasi terhadap perempuan di sekitar kita, entah itu dari background pendidikan ataupun kekerasan. Itulah kenapa isu kesetaraan gender ini begitu penting untuk kita suarakan. Kesetaraan gender dalam sudut pandang Islam itu sendiri kayak gini teman-teman. Islam memandang manusia itu sama atau setara, tanpa mendiskriminasikan perbedaan jenis kelamin, negara, bangsa, suku, ataupun keturunan. Nah, ada nih satu hal yang membedakan. Yang membedakan hanyalah nilai ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kesetaraan gender juga sudah diatur dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti." Dari ayat itu jelas banget ya bahwa Islam menjunjung tinggi kesetaraan dan menolak segala bentuk diskriminasi atas suku, bangsa, dan termasuk atas jenis kelamin itu sendiri. Islam menempatkan hak perempuan sama dengan laki-laki. Hanya saja yang diukur menurut Allah adalah dari nilai kualitas takwanya. Kita semua tahu ya bahwa perempuan itu besar banget perannya untuk kehidupan. Kita bicara sosok perempuan yang ada di dekat kita dulu deh, yaitu ibu. Tentu kita udah paham bahwa peran ibu adalah sebagai penerus peradaban, di mana dari rahimnya lah kita lahir ke dunia. Kita bisa kenal dunia, kenal gimana cara membaca, menghitung, dan sampai di titik ini, jasa seorang ibu itu nggak akan pernah terbatas. Bahkan suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa sih manusia di dunia ini yang harus aku hormatin?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu." Dari situ udah jelas banget ya, perempuan dalam Islam tuh benar-benar dimuliakan. Oh iya, satu hal yang mungkin baru teman-teman sadari, kita sebagai perempuan kan dikaruniai kemuliaan untuk memiliki rahim. Dan ternyata aku baru sadar bahwa arti rahim itu sendiri adalah nama Allah yang berartikan penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masya Allah, kita semua pasti udah gak asing lagi ya sama stereotip-stereotip yang ditujukan pada perempuan. Padahal kita lupa bahwa tokoh-tokoh muslimah yang hidup pada zaman Nabi itu sudah melakukannya. Beliau adalah Bunda Khadijah. Pasti teman-teman udah banyak yang tahu ya tentang Bunda Khadijah ini. Beliau adalah istri pertama Rasulullah, dan yang membuat istimewa adalah beliau itu seorang pengusaha dan seorang pebisnis sukses pada zamannya. Sampai-sampai harta yang Bunda Khadijah miliki dikerahkan semua untuk Islam. Selain Bunda Khadijah, tokoh inspiratif perempuan lainnya adalah Bunda Aisyah. Mungkin teman-teman mengenal
Bunda Aisyah ini hanya sebagai salah satu dari istri Nabi. Tetapi pada kenyataannya dan lebih dari itu, beliau adalah seorang periwayat hadis terbanyak. Dan itu artinya Bunda Aisyah ini adalah sosok perempuan yang cerdas dan juga peduli dengan pentingnya pendidikan. Gimana? Setelah dengerin kisah Bunda Khadijah tadi, setelah dengerin kisah Bunda Aisyah tadi, pasti teman-teman semakin semangat dong buat mengupayakan kesetaraan gender di sekitar kita. Nah, aku ada beberapa tips nih, gimana sih cara kita sebagai seorang pemuda untuk menyuarakan kesetaraan gender. Tipsnya adalah yang pertama, yaitu edukasi. Ini bener banget sih, dan menurutku ini tuh aspek yang paling dasar banget buat memahami konsep kesetaraan gender. Kita perlu edukasi diri kita sendiri dulu, yang artinya dimana kita harus cari ilmu yang benar-benar terpercaya, yang dari sumbernya, yaitu mana lagi kalau nggak di agama. Kenapa? Ya karena itu sumbernya udah dari Tuhan langsung, udah dari Allah langsung yang bicara sama kita lewat Al-Quran, dimana semua persoalan hidup kita udah diatur di dalamnya, termasuk tentang kemuliaan perempuan, kisah-kisah inspiratif para muslimah, dan kesetaraan gender dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang tadi udah aku sebutin. Selain edukasi, kita juga perlu dan harus untuk meningkatkan kesadaran yang tinggi bahwa kita harus menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang sering terjadi pada perempuan. Udah banyak sekali kasus-kasus yang bikin kita geleng kepala sendiri. Nggak sedikit juga perempuan yang di luar sana terhambat sama perkataan, udahlah, perempuan gak usah sekolah, ngapain sih? Gak usah pinter-pinter deh. Padahal hak untuk berpendidikan antara laki-laki dan perempuan itu sama, bukan? Nah, teman-teman, kesimpulan dari podcastku ini adalah yuk buat ngupayain kesetaraan gender. Karena di Islam sendiri nggak mengenal laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, ataupun perempuan lebih tinggi dari laki-laki, ataupun sebaliknya. Tetapi Islam mengajarkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu setara. Yang membedakan hanya di tingkat ketakwaan kepada Allah aja. Sehingga diskriminasi itu sebenarnya adalah hal yang patut kita hindari dan buang jauh-jauh. Buat perempuan yang lagi dengerin podcastku ini, kita bisa untuk sama-sama bergerak yuk. Bergerak untuk menebarkan kebermanfaatan sesuai bidang masing-masing, sesuai apa yang kita suka, apa yang kita geluti. Dan mungkin itu bisa menebarkan kebermanfaatan, akan memunculnya inspirasi dan semangat baru untuk banyak orang. Karena Islam sendiri nggak pernah dan nggak membatasi pergerakan siapapun, asalkan masih dalam fitrah manusia dan itu tetap untuk kebaikan umat. Semoga kita sama-sama bisa untuk terus membangun semangat dan menyuarakan kesetaraan gender ya, dan bisa terus menggemakan kebermanfaatan di dalamnya. Karena Islam isinya bermanfaat semua, nggak ada yang enggak. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.